Aku kembali melanjutkan langkah, dan saat itu terdengar suara memanggil, "Nung, Nunung." Fush. Seketika aku kembali menoleh ke belakang, dan hal aneh kembali aku rasakan. Tidak ada siapapun di balik tubuhku. Kurasakan tepukan pelan di bahuku. Aku seketika berjingkat dengan dada yang bergemuruh. Refleks, aku menoleh dan mendapati mertuaku menatapku heran. Begitu juga dengan Mbak Lastri. "Ono apa tonduk? Ayo mulai. Jauh ini. Nanti hujan lagi. Jalan licin. Bisa jatuh ibu dengan mbakmu." Aku mengangguk dan kembali melangkah beriringan dengan Mbak Lastri dan juga ibu. "Kamu pulang sama ibu aja, Nung. Mbak mau ada perlu juga. Kebetulan rumah teman Mbak di dekat sini. Mbak mau mampir," tutur Mbak Lastri saat kami sampai di depan motor. Aduh men, wes mulai karo nunung wae," sela ibu dengan raut wajah khawatir. Aku pun mengiyakan ucapan ibu. Entah kenapa sejak pulang dari kuburan perasaanku tidak enak, ingin cepat-cepat sampai rumah. "Mboten napa-napa bu, sekalian olahraga," kilah Mbak Lastri diiringi tawa saat aku sudah naik ke atas motor dan Mbak Lastri membantu ibu naik boncengan di belakang. "Yowes, ojo suwi-suwi, kasihan anakmu," protes ibu saat motor sudah menderu dan bersiap melaju. "Nggih bu," sahut Mbak Lastri. "Yowes mbak, nunung duluan yo, wes ngeleh," ucapku sebelum siap tancap gas karena perutku dari tadi keroncongan. "Yo, titip ibu ya nung, hati-hati. Jalane lunyu, alon-alon wae," Mbak Lastri mewanti-wanti. "Nggih mbak, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Dan kendaraan roda 2 itu kupacu dengan perlahan. Tidak berani ngebut karena jalanan yang kami lewati licin. Tanah bercampur lumpur dan kerikil menyulitkanku. Untungnya, saat ini aku membawa ibu yang bertubuh mungil dan langsing hingga memudahkanku untuk menyusuri jalan tanah berbatu. Baru beberapa menit perjalanan, kurasakan beban motorku bertambah berat hingga sulit bagiku untuk mengendalikannya. Tarikan gas semakin susah, motor terbatuk-batuk dan tiba-tiba berhenti mendadak. Sial, perut lapar, motor pakai acara ngadat, sungutku dalam hati. "Lah, nopo nung? Kok ngadat? Bukannya kemarin baru dibawa nang bengkel?" keluh ibu saat tahu kendaraan tiba-tiba mati. Aku hanya menghela nafas dan mengangguk. "Iyo ini bu, kok tiba-tiba mati yo? Padahal wes tak servis ke bengkel Joni. Minyak juga aman kok bu. Aneh." Aku menyauri ucapan ibu. "Yowes, mlaku wae karo ibu. Jangan ganggu suamimu, kasihan tono. Iki mung sepele nung," celetuk ibu saat aku merogoh saku dan mengeluarkan HP. Ibu tahu saja apa yang ada di pikiranku. Gak mau ribet, telepon Mas Tono, minta jemput dan bawa motor ke bengkel, selesai. "Tapi bu, oma kita masih ado loh bu, antar ibu capek," gumamku seraya menatap wajah tua itu. Banyak kendaraan lalu lalang, tapi tak ada satupun orang yang singgah untuk mengulurkan bantuan. Aku kasihan kalau harus melihat ibu mertuaku yang renta ini berjalan bersamaku. Pasti capek, karena rumah kami yang cukup jauh jika ditempuh dengan berjalan kaki. Beda dengan memakai sepeda motor, dekat. "Wes ben, ora popo, yang penting sampai rumah." Tiba-tiba ibu menengadahkan kedua telapak tangan dan lirih ku dengar doa yang keluar dari bibir keriputnya. "Bu," sapaku saat ibu mengusap kedua wajahnya dengan kedua tangan. "Dungo kui penting, doaiku penting. Ojo sampai lali, wes. Urepe meneh motor ya, hidupin lagi motornya." "Nggih bu," sahutku. Aku mulai menstarter motor dan alhamdulillah motor Matic itu kembali hidup. Doa ibu memang mujarab, Masya Allah. Alhamdulillah ora dadi mlaku. Aduh, pegel. Kesuwun Gusti Allah. Aku tersenyum mendengar celetukan ibu. Mertuaku ini memang the best. Aku bangga padanya. Motor pun menderu dan melaju.
membawaku beserta ibu mertuaku dari jalanan sepi yang di kiri dan kanan banyak ditanami pohon sawit yang tinggi menjulang. Suasana teduh tapi terkesan singgup. Kembali melewati jalanan becek, licin, dan bergelindil karena batu-batu koral juga kerikil yang menyatu dengan tanah. Ibu semakin mempererat pegangan tangannya karena goncangan dan motor yang meliuk-liuk, licin. Tidak sama seperti perjalanan sebelumnya, waktu motor tiba-tiba mati. Tarikan gas terasa berat dan motor terbatuk-batuk. Terasa berat seperti membonceng 2 orang penumpang. Motor kini terasa ringan sesuai dengan yang dibawa. Ibu yang hanya berbobot kurang dari 40 kg. Aku pun bisa dengan mudah melewati jalanan, meski terkadang kaki yang menjadi tumpuan agar kami tidak terperosok ke dalam parit ataupun semak. Setelah jalan menurun, jalanan yang kami lewati berangsur membaik. Motor pun mulai bergerak lebih kencang dari tadi yang lelet seperti keong. Lega, meski celana kotor karena tanah, akhirnya kami sampai di rumah. Langsung mandi Nung, bersihin badan, titah ibu saat turun dari motor. Ibu duluan saja bu, ada yang mau Nunung beli, jawabku. Ibu hanya mengangguk dan masuk ke dalam rumah. Sedangkan aku memutar motor dan kembali melajukan kendaraan roda 2 itu ke arah warung untuk membeli gula yang tinggal sedikit dan kopi yang habis. Ya, sebagai pecinta kopi, persediaan kopi dan gula tidak boleh menipis, bikin kepala pusing. Saat tiba di warung Bu Sulis, entah kenapa mataku terasa berat, ngantuk yang tidak terkira. Memarkirkan motor pun sembari menguap-uap. Ya, aku lupa, tadi pagi tidak menyebut kopi, tapi teh. Bu Sulis, panggilku. Lama menunggu, tapi Bu Sulis tak muncul. Bu. Aku seketika bergidik saat hembusan angin kencang tiba-tiba menerpa hijabku, seperti apa yang kurasakan tadi sewaktu ikut ibu memandikan jenazah. Aku menggeleng cepat, mengusap wajahku untuk melupakan kejadian tadi yang membuat tubuhku merinding, takut. Nung, astagfirullahaladzim, pakiku terkejut saat sebuah suara menyentakku tiba-tiba. Aku tersadar dari lamunanku dan melihat Bu Sulis tengah menatapku heran. Pagi-pagi udah lamun, mikirin apa Nung? Tanya Bu Sulis menyelidik. Awalnya ragu, tapi entah kenapa ada yang menggelitik di dalam hati dan terus merayu untuk menceritakan perihal keadaan si mayit tadi. Itu Bu, ngeri banget. Tadi itu ibu mandiin mayit, terus Nunung ikut. Ibu mau tahu nggak gimana keadaan si mayit? Serem banget Bu, ungkapku yang membuat kedua alis Bu Sulis menaut. Ia pun mendekat dan mencondongkan tubuhnya ke depan untuk mendekat. Kami hanya dibatasi etalase yang diisi dengan roti-roti kering, buku-buku, dan perlengkapan bayi. Apa Nung? Kepo ibu, ucapnya. Tadi itu Bu, ya Allah, mayitnya ngeri banget. Tangannya kaku begini. Aku memperagakan tangannya yang terlentang. Terus kakinya kayak kodok Bu, ngangkang. Jelasku antusias. Tak bisa dipungkiri, menceritakan keburukan orang itu memang asyik, lezat, nikmat. Kok bisa Nung? Tenggelam atau bagaimana? Semakin Bu Sulis kepo, aku semakin bersemangat untuk cerita. Bukan Bu, wong ini dijahit dan berdarah. Terus waktu mandiin itu keluar darah. Bau banget Bu. Ceritaku seraya menunjuk ke arah bagian kewanitaanku. Naudzubillah min dalik. Kok iso ya Nung? Medeni, saat Bu Sulis seraya bergidik. Yo iso Bu, wong si mayit sebelum meninggal ditemukan bersinah di hotel. Gancet Bu, gancet. Bayangin dosanya itu loh Bu. Ya Allah, serem amat Nung. Bu, udah dulu ceritanya, udah siang. Nunung beli gula setengah kilo sama kopi yang 1 ons Bu, pintaku sembari menutup cerita seru siang itu. Bu Sulis dengan sigap mengambil barang-barang yang aku mau. Setelah membayar, aku pun pamit. Hati-hati Nung, meninggal gitu biasanya ngantuk. Tiba-tiba saja Bu Sulis memperingatiku saat aku akan menancap gas. Aku hanya nyengir saja, meski di hati juga takut dengan perkataannya. Sepanjang perjalanan menuju rumah, pikiranku dipenuhi dengan ucapan Bu Sulis.
membuat perasaanku campur aduk jadinya. Rasa kantuk kian menjadi, aku begitu saja masuk ke dalam kamar dan meletakkan bungkusan belanjaan di sembarang tempat. Entah kenapa, tubuh ini rasanya sangat lelah, seperti sedang menggendong sesuatu di punggungku, berat. Aku lalu merebahkan tubuhku. Kantuk kian merajaiku, hingga tak tahu kapan pastinya alam mimpi menjemputku. Dingin. Ku rasakan ada sesuatu yang dingin menjalar di tubuhku, mulai dari telapak kaki dan inci demi inci tubuhku, hingga ia berhenti tepat di perutku, mengelusnya searah jarum jam, tepat di tengah pusar. Aku ingin menepisnya, tapi tubuhku tak mampu digerakkan. Mata pun sulit untuk terbuka, padahal aku sudah berusaha sekuat tenaga. Dadaku terasa sakit, sesak, mau bernapas pun susah. Seperti ada yang menghimpit tubuh kurus ini. Jelas kurasakan hembusan angin meniup-niup telinga yang membuatku bergidik dan merinding. Angin beraroma kapur barus dan juga jeruk purut, persis seperti bau orang meninggal yang belum dikafani. Aku ingin teriak sekuat-kuatnya, meminta pertolongan siapapun saja yang mendengar. Tolong, bangunkan aku, ibu, tolong aku. Akan tetapi, suara tertahan di kerongkongan. Satu kata pun tak dapat keluar. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Setelah puas mempermainkan perutku, benda dingin itu berubah menjadi tajam seperti kuku-kuku panjang, yang seperti hendak menusuk perutku perlahan-lahan. Terasa sakit dan perih. Lagi-lagi suara itu tak keluar sama sekali. Aroma kapur barus dan jeruk purut berganti bau melati yang begitu menyengat di hidung. Aku tak putus asa, berserah diri pada Yang Kuasa, meminta pertolongan hanya padanya. Lidah terasa keluh, tapi tetap berusaha menyebut asmanya. Perlahan, lantunan demi lantunan ayat-ayat pendek dan ayat kursi yang kuhafal mulai terucap. Bekerja, alhamdulillah bekerja. Tusukan di perut itu perlahan hilang. Aroma melati pun tak lagi tercium, dan tubuhku pun kembali rileks. Alhamdulillah. Lenguhku, kala jalan nafasku kembali plong. Mata pun perlahan terbuka, seperti baru saja lari maraton. Begitu mata terbuka, aku merasakan hawa panas yang kian menyelimuti tubuh. Nafas memburu, terengah-engah. Keringat sebesar biji jagung mengucur deras dari anak-anak rambut membasahi pelipis dan tubuh. Mata ini takut-takut mengedar sekitar, mencari keberadaan makhluk yang tadi sempat menggerayangi dan menindih tubuh. Apakah tadi itu nyata atau mimpi semata? Aku menghela nafas dalam, menatap jendela yang tertutup rapat. Hari masih siang, tapi ruangan ini gelap. Sumber cahaya hanya dari celah jendela kayu yang renggang. Kuseka keringat di pelipis dengan punggung tangan, lalu meraih gelas yang masih terisi air di nakas sebelah ranjang. Meneguk air bening itu hingga kandas untuk menghilangkan rasa dahaga yang tadi sempat menyerang. Lega. Perlahan jantungku yang tadi berdisko riang perlahan berirama normal. Alhamdulillah, cuma mimpi, gumamku pada diri sendiri. Tiba-tiba aku teringat sesuatu yang membuatku ingin bangkit seketika. Astagfirullah, lupa masak. Aku menepuk jidat yang masih basah. Aku ingin bangkit, tapi mataku tiba-tiba saja tertumpu ke arah parut. Kelopak mata seketika melebar. Tak percaya apa yang baru saja kulihat. Area perut, terutama sekitar pusar, membiru dan terlihat seperti bekas kuku-kuku yang menancap. Bulu roma ini merinding seketika. Tatapanku pias. Apakah yang tadi itu nyata? Tok tok tok. Nung, kamu udah bangun, Dek? Aku tersentak saat mendengar ketukan pintu kamar. Suara Mas Tono memanggilku di luar. Iya mas, bentar. Aku langsung berdiri dan merasakan tubuhku remuk semua, pegal. Derit pintu terasa memekakan telinga. Aku melongo dan mendapati suamiku yang berwajah manis kini menatapku dengan wajah gusar. Kata ibu, sepulang dari mandiin mayit, kamu gak kelihatan, langsung tidur. Kecapean ya? Tanya Mas Tono
seraya menyentuh wajahku. Iya mas, ngantuk. Capek banget tadi mas. Maaf, Nunung gak sempat masak. Beli nasi bungkus aja ya mas. Iya gak apa-apa. Kamu sakit gak dek? Kok mukamu pucat? Ia kembali menelisik wajahku dan menempelkan punggung tangan. Tapi gak panas, imbuhnya. Enggak kok mas, cuma capek aja, jawabku sekenanya. Ya udah, mas beliin nasi bungkus dulu ya. Iya mas, ibu mana mas? Kok gak kelihatan? Tanyaku pada Mas Tono yang bersiap untuk pergi. Ibu lagi di rumah Mbak Lastri, main sama Adam, sahutnya dan bergegas pergi. Ada rasa tak enak dalam hatiku. Belum masak, ibu pasti marah. Apa itu alasan ibu pergi main ke rumah Mbak Lastri? Aku pun melangkah ke arah dapur. Kali ini bukan pundak dan punggung yang terasa berat, tapi kaki yang seperti digelendoti. Ada-ada aja efek capek pasti, selorohku sendiri. Aku terus mengayun langkah menuju rumah Mbak Lastri. Baru saja keluar dari rumah, mataku menyipit. Panas di luar dan terik matahari yang terasa seperti di atas kepala itu membuatku merasa enggan untuk melanjutkan langkah. Tapi mengingat rasa bersalahku pada ibu, aku paksakan. Wes ireng tambah ireng. Keluhku saat matahari begitu terik menyengat kulitku. Kulihat di kejauhan, ibu dan Mbak Lastri sedang bercengkrama. Entah membicarakan apa. Apa tentang aku? Di sana juga kulihat Adam berada di pangkuan ibu. Dengan langkah tergesa, aku berlarian ke arah rumah Mbak Lastri. Mbak Lastri wes mulai? Tanyaku yang langsung diangguki Mbak Lastri. Nung, wes tangi? Kecapean ya Nung? Aku menoleh ke arah ibu dan mengangguk. Ngapunten bu, Nunung ketiduran, ucapku sembari duduk bersila di sebelah ibu. Iya rapopo Nung, kan mama. Tiba-tiba anak Mbak Lastri histeris saat melihatku. Matanya melotot dan menuju ke arahku. Mama Dima, hantu ma. Sontak kami bertiga menatap ke arah anaknya Mbak Lastri yang masih kecil. Bocah 4 tahun itu menatap nanar ke arah belakang tubuhku. Mama Dima, pekik bocah itu. Seraya berlari ke arah ibunya dan memeluk tubuh Mbak Lastri dengan begitu erat. Ku dengar helaan nafas ibu. Orang tua itu perlahan berdiri dengan susah payah, dan ia langsung mendekat ke arahku. Kamu sudah mandi belum? Belum bu. Udah mandi cepet. Kenapa bu? Udah jangan banyak tanya. Mandi kamu Nung. Ada yang ikut itu. Tiba-tiba saja Mbak Lastri nyeletuk sembari menepuk-nepuk pelan pantat anaknya untuk menenangkan anak umur 4 tahun itu. Seketika, tubuhku bergidik mendengar ucapan Mbak Lastri. Siapa yang tidak takut dengan ucapan Mbak Lastri yang begitu mengejutkan? Mbak, jangan nakut-nakutin dong. Ini masih siang Mbak, masih terang, sungutku. Enggan beralih dari tempat duduk bersila saat itu, mager dan takut. Bukan aku nakutin Nung. Ibu selalu mewanti-wanti, kalau pulang dari mandiin mayit, yo mandi, biar energi negatif itu larut sama air. Kulihat wajah Mbak Lastri berubah serius. Mak, wedi mak, ada hantu mak. Lagi-lagi bocah itu menangis, seraya menunjuk ke arahku, tapi wajahnya masih tetap di dada ibunya. Wes, iku bulekmu, bulek Nunung, bukan memedi. Mbak Lastri masih berusaha menenangkan anaknya. Tangannya mengibas-ngibas ke arahku. Udah pulang, anakku takut sama kamu Nung. Aku terdiam beberapa saat. Bukannya anak kecil itu bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang dewasa? Apakah benar ia melihat sesuatu di belakangku? Perlahan aku pun menggerakkan kepala untuk menoleh ke belakang. Tapi tiba-tiba, pluk. Udah pulang sama ibu, malah melamun kamu. Kurasakan bau kananku ditepuk ibu, membuatku terjingkat karena kaget, dan jantungku bergemuruh kencang. Aku pun menurut, melangkah keluar bersama ibu. Lagi-lagi kakiku bagai diganduli seseorang, berat banget. Mau melangkah pun sangat sulit, tapi aku tetap melangkah, walaupun sangat berat untuk mengangkat kaki. Kamu langsung masuk kamar mandi ya nak, nanti ibu ambilkan handuk. Injih bu, ucapku dengan langkah gontai,
masuk memutar langkah ke arah bilik kamar mandi yang terletak di luar. Bilik kamar mandi berukuran 2 x 2 meter itu berbahan bambu yang dianyam dan beratap daun rumbia. Kanan kiri rimbun pohon rambutan dan jambu yang menaungi, membuat suasana teduh. Berjarak tidak jauh dari rumah, sekitar 10 meteran. Di sekitar kamar mandi ada pekarangan bagian belakang rumah. Beberapa tetangga yang banyak ditanami pepohonan yang rindang, seperti pohon durian, macang, dan pisang. Ada juga tanaman dapur seperti serai, kunyit, dan laos. Entah kenapa, bulu romaku berdiri semua saat akan masuk ke dalam bilik kamar mandi yang biasa aku pakai sehari-hari. Ada keraguan saat akan memasuki kamar mandi itu. Tapi, begitu mendengar derap langkah kaki mendekat, aku menjadi lega dan masuk begitu saja ke dalam bilik. "Nung, handuke, tak samper ke ibu di luar yo." Terdengar suara ibu dari luar dan aku menjawab, "Inggih bu, suwun ya, makasih bu." Aku mulai melepaskan satu persatu pakaian yang melekat di tubuhku. Kuletakkan di ember sudut, bercampur dengan pakaian yang lain. Meraih kain basahan yang biasa aku sampirkan di bilik kamar mandi. Ku ambil ciduk air berbahan plastik dan mulai mengguyurkan air mulai dari kepala. Terasa begitu adem dan pegal-pegal terasa hilang seketika. Saat asyik membasuh tubuh dengan air, tiba-tiba saja terasa seperti ada yang meniup telingaku. Seketika aku membuka mata dan dadaku bergemuruh kencang. Mataku mengedar dan menatap sekitar. Aku bernafas lega. Mungkin tadi hanya berhalusinasi karena tubuhku lelah. Tapi entah kenapa, tadi aku teringat pada anaknya Mbak Lastri tadi. Biasanya bocah itu selalu menurut denganku, tapi kenapa tadi ia seperti ketakutan ketika melihatku? Dan ucapan Mbak Lastri tadi, apa benar saat ini aku diikuti makhluk halus? Aku lalu cepat-cepat menyelesaikan mandi, menyabuni tubuhku, karena hawa kamar mandi tiba-tiba tidak enak. Tidak seperti biasanya. Apa karena aku sedang ketakutan? Tak ingin menunggu lama, setelah aku rasa tubuh ini bersih, aku langsung membuka pintu dan melongok keluar, meraih handuk yang tadi ibu sampirkan di luar, mengganti basahan dengan handuk, dan berlari begitu saja masuk ke dalam rumah. Hampir saja terpleset saat menapaki lantai semen rumah, dan itu tertangkap di mata ibu. "Kamu kenapa, Tonung?" Kudengar suara lantang ibu dan langsung menghentikan langkah kaki, menatap ke arahnya. Ibu langsung tertegun dan susah payah orang tua renta itu berdiri dan melangkah ke arahku yang saat ini tersengal-sengal. "Nung, kamu kenapa, Nung?" Ibu mendekat dengan raut wajah yang sangat khawatir. Aku menggigit bibir. Ingin jujur tapi takut ibu khawatir. Bisa saja tadi itu hanya halusinasiku saja. Tidak apa-apa, Bu. Bohongku. "Kamu tidak bohongi ibu kan, Nung?" Ibu menatapku dalam dan matanya bergerak ke kiri dan kanan seperti mencari sesuatu. "Ada sesuatu yang tidak lumrah," decik ibu seraya menepuk bahuku dan mencengkeram lenganku. Tatapan ibu tajam menyoroti kedua mataku. "Kamu harus hati-hati. Tidak usah takut. Jujur sama ibu, Nung." Lagi-lagi ibu seperti tahu apa yang ada di pikiranku. Aku meneguk saliva berusaha tenang agar ibu tidak curiga, meski sulit rasanya. Baru saja aku ingin membuka mulut, terdengar suara motor Mas Tono di luar. Seketika ibu melepaskan tanganku dan berbalik. "Cepat ganti kelambi, nanti masuk angin." Titah ibu dengan suara yang ditekan. "Iya Bu, permisi." Aku begitu saja meninggalkan ibu yang saat itu keluar menyambut Mas Tono. Masuk ke dalam kamar, hawa kembali anyep, tapi pegal-pegal itu sudah hilang. Aku segera mengganti pakaian dan setelah siap langsung duduk di depan meja rias yang berukir kembang melati, menatap wajahku di cermin bundar dengan ukuran serupa. Benar kata ibu, wajahku tampak pucat. Aku meraih lipstik merah untuk menyamarkan bibirku yang pucat. Setelah selesai memoles bibirku, aku lalu mengambil sisir berbahan plastik dengan tangkainya yang berbentuk bunga mawar, cantik dan eksotik. Sisir mulai kuarahkan ke arah pucuk kepala dan menurun. Begitu terus menerus. Anehnya, aku seperti bukan menatap wajahku sendiri.
Aku perhatikan, wajahku tampak pucat. Tatapanku kosong dan tersenyum. Astaga, apa itu aku? Tapi aku tidak tersenyum. Senyum yang menyeringai itu jelas bukan dari aku. Prak! Sisir cantik itu terjatuh. Saat aku akan menunduk, kulihat wajahku yang memantul dari cermin bergerak. Suara lirih itu lagi-lagi terdengar. Aku terpaku. Lidahku rasa keluh. Apa di hadapanku itu hantu? Tapi ini masih siang. Matahari masih terang. Dadaku bergemuruh saat telinga seperti ditiup-tiup. Aroma kapur barus dan jeruk purut kembali menyeruak dan menusuk. Suara itu kini terasa menggema di telinga, dekat dan seperti tiada berjarak. Aku yakin suara itu ada di belakangku. Ingin aku melihat ke belakang, tapi hatiku menolak. Ini berbahaya. Namun tetap saja ku tepis itu semua dan memilih untuk menatap ke belakang. Susah payah aku menggerakkan kepala ke arah belakang dan Nunung, aku datang. Berak! Bersambung. Siapakah yang datang menghampiri Nunung? Apakah sosok Lestari yang dimandikan tadi pagi? Atau siapa? Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya. Demikianlah Mandiin Mayit bagian 2 di channel YouTube Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di bagian berikutnya.